Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ramadhani dari FNC sebagai moderator presentasi kali ini. Saya akan membacakan peraturan yang akan diterapkan pada presentasi kali ini. Pertama, setiap mahasiswa memiliki waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi dalam mode present. Ketika sesi presentasi dilakukan, peserta wajib memastikan mikrofon dalam kondisi mute. Setiap mahasiswa wajib menggunakan PC atau laptop untuk melakukan sesi paralel. Setiap mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Setiap mahasiswa wajib memastikan berada pada situasi yang mendukung untuk melakukan sesi paralel. Sesi paralel wajib direkam dari awal hingga akhir melalui fitur record pada Google Meet. File rekaman diunggah di YouTube oleh perwakilan mahasiswa dan link YouTube dikirim sebagai lampiran saat pengiriman tugas. Untuk urutannya yaitu presenter 1, 2, 3, 4, 5, lalu dilanjutkan pada sesi tanya jawab yang pertama. Lalu presenter 6, 7, 8, 9, 10 diakhiri dengan sesi tanya jawab yang kedua. Itu peraturan yang akan diterapkan pada presentasi ini. Selanjutnya untuk presenter pertama yaitu Octavianus Priyopriambodo. Silakan melakukan presentasi. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Nama saya Octavianus Priyopriambodo. Saya dari Offering C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya kerjakan. Materi yang saya bahas di sini adalah strain rod. Strain rod cap koma ini adalah bahan komposit serat dilapisi dengan serat anorganik di mana resin termoplastik diresapi atau dimasukkan. Nomor 1, riwayat perkembangan dari strain rod. Strain rod ini dikembangkan oleh Komatsu Material Fabric Laboratory di Ishikawa, Jepang. Penerapan pertama strain rod ini dirancang oleh Kingokuma untuk digunakan pada bagian luar gedung Komatsu Seiten. Strain rod juga berpotensi menambah elemen kekuatan daya tarik estetika atau keindahan pada suatu struktur. Biasanya sistem perkuatan seismik ini disamarkan, jadi tidak terlalu kelihatan. Yang kedua, latar belakang pembuatan strain rod. Yang melatar belakangi pembuatan strain rod ini adalah kebutuhan di negara Jepang sendiri, yang sebelumnya memiliki biaya tinggi dan memiliki kemungkinan kegagalan yang cukup tinggi. Apalagi negara Jepang merupakan negara yang rawan terjadinya gempa bumi. Maka akan kebutuhan ini dibutuhkanlah material inovatif yang ringan, kuat, dan tidak menghabiskan biaya yang banyak dan kualitas yang sangat bagus. Karena hal itu, Komatsu Seiren pun bekerja sama dengan Institut Teknologi Kanazawa dalam program untuk membuat material inovatif. Karakteristik strain rod ini, yang pertama, memiliki massa yang ringan, memiliki kekuatan yang besar, memiliki daya tahan yang besar terhadap tarikan, tahan korosi atau karat, tahan terhadap sinar UV matahari. Proses pembuatan strain rod ini yaitu larutan resin termoplastik dimasukkan pada serat yang diperkuat. Ada bermacam cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama, dengan cara dicelup. Gulungan serat dicelupkan ke dalam larutan resin termoplastik. Yang kedua adalah dengan metode deep knit, di mana serat dicelupkan ke dalam larutan resin termoplastik, kemudian diperas dengan peralatan khusus. Ada juga metode transfer, di mana larutan
diterapkan ke salah satu permukaan gulungan agar mampu menyerap dan masuk. Untuk pengaplikasian atau penggunaan strain rod ini bertujuan untuk memberikan penguatan dengan menghubungkan permukaan atap ke tingkat suatu bangunan. Strain rod ini diterapkan sebagai penguat eksternal untuk struktur dengan berbagai ketinggian dan berbagai macam komposisi. Strain rod ini membantu meringankan tekanan yang ditempatkan pada sebuah gedung ketika terjadi peristiwa seismik, contohnya gempa bumi, dengan menyediakan jalur alternatif untuk gaya seismik dan akan ditransfer ke tanah. Untuk kelebihan strain rod sendiri, memiliki kelebihan yang sangat dibutuhkan untuk konstruksi bangunan zaman sekarang. Yang pertama, memiliki massa yang ringan, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Daya tahannya juga sangat besar terhadap tarikan, tahan karat, dan juga tahan terhadap sinar UV matahari atau panas. Tetapi strain rod ini juga memiliki kekurangan, yaitu karena material strain rod ini tergolong material inovatif, jadi dalam penggunaannya pun tergolong sulit, apalagi bagi orang awam yang belum mengetahui cara penggunaan strain rod dengan benar. Jika terjadi kesalahan kecil pada penggunaan atau pengaplikasiannya, maka dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dan dapat merugikan pihak itu sendiri. Selain itu, strain rod ini pun memiliki daya tahan dorongan yang relatif kecil jika menerima dampak yang tinggi. Ini adalah contoh gambar strain rod. Jadi ini adalah gedung di mana diterapkannya strain rod untuk mengalirkan gaya seismik. Jadi berfungsi untuk meredamkan gaya yang menimbulkan goyangnya suatu bangunan. Sekian itu adalah presentasi dari saya tentang material konstruksi inovatif strain rod. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, presenter kedua, yaitu Perdana Bagus Santoso. Silakan melakukan presentasi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Awal kata saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Mirza karena saya tidak mengerjakan tugas 1 karena tidak mendapat konfirmasi oke dari Pak Mirza. Dan juga saya juga mohon maaf karena pada tugas 2 ini, presentasi ini saya tidak membuat presentasi. Pada awalnya saya ingin membuat presentasi sebagai bentuk usaha saya untuk mendapat nilai, namun saya berpikir kembali, jika saya membuatnya, maka saya bersikap lancang terhadap Pak Mirza. Jadi saya putuskan untuk tidak membuat presentasi yang belum dikonfirmasi oleh Pak Mirza. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, kedepannya saya akan lebih fokus, giat, dan semangat mengikuti pelajaran ini agar kesalahan seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Perdana Bagus. Selanjutnya, presenter ketiga, yaitu Putra Lufiantiko. Silakan melakukan presentasi. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putra Lufiantiko dari offering C, dari NIM 2005236292223. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah material yaitu batu marmer. Batu marmer adalah batuan metamorf berasal dari proses pembukuan batu gamping. Nah, pembukuan di sini dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya yaitu suhu dan tekanan, sehingga dapat merubah bentuk
struktur, dan serat-serat dari batu marmer tersebut. Selanjutnya sejarah. Sejarah dari marmer memiliki sejarah dalam perkembangannya. Marmer berasal dari bahasa Yunani kuno, berarti batu yang mengkilat seperti saya. Selain dari bangsa Yunani sendiri, dari bangsa Mesir dari 5.000 tahun yang lalu sudah ada penemuannya. Menurut mereka, batu marmer memiliki beberapa makna dari arti, yaitu batu suci dan murni, sehingga bangsa mereka pada zamannya menggunakan atau memanfaatkan sebagai penghormatan kepada dewa yang disembah. Lanjut, latar belakang. Latar belakang dari batu marmer di Indonesia sendiri sebenarnya sangat melimpah dan juga memiliki karakteristik yang beragam-ragam macam warna dan motif. Batu marmer sudah ditambang oleh beberapa perusahaan di Indonesia sendiri dan diproduksi sebagai bahan baku kerajinan patung, perabotan hunian, dan lain sebagainya. Nah, batu marmer di Indonesia sendiri penghasil terbesar di Kabupaten Tulungagung tercatat sekitar 15 juta ton. Lanjut, dari tahapan perkembangan batu marmer dari zaman Yunani kuno sudah digunakan untuk beberapa alasan, ya seperti tadi, yaitu sebagai penghormatan kepada dewa yang mereka sembah. Untuk perkembangan maju dan modern yang sekarang ini, manusia menggunakan batu marmer sebagai bahan bangunan karena karakteristik yang mewah dan estetika tersebut. Lanjut, karakteristik material dari batu marmer saya bedakan jadi 5, yaitu yang pertama, mempunyai struktur batu yang kompak. Di sini batu marmer memiliki banyak serat dan tekstur yang sama. Yang kedua, beberapa gagasan kristal yang ada pada batu marmer rata-ratanya sama dengan tekstur halus hingga yang cenderung lebih kasar. Yang ketiga, mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang tergantung pada warna dan tekstur batu tersebut. Nah, di setiap batu beda-beda seratnya atau teksturnya, itu harganya juga berbeda. Yang keempat, batu marmer terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan juga kekuatan terhadap cuaca yang dapat bertahan dan tidak mudah hancur. Yang kelima, batu marmer tersusun atas beberapa mineral seperti milka, klorit, kuarsa, dan juga jenis silikat lainnya seperti grafit, hematit, dan limorit. Untuk karakteristik material dari struktur yang kalian bisa lihat, ini adalah karakteristik material batu marmer. Ini adalah tabel mineralogi dari batu marmer tersebut. Ini sudah dikaji oleh Badan Mineralogi dari daerah Tulungagung. Nah, selanjutnya tipe warna sesuai warna. Di sini saya sampaikan ada beberapa 9 warna kan. Itu ada warna putih, hitam, kuning, hijau, terus coklat, ungu, abu-abu, pink, dan biru. Warna ini ditemukan di pertambangan batu marmer di Kabupaten Tulungagung. Dan untuk setiap daerah dan wilayah, serat dan warna itu tergantung atau berbeda-beda. Untuk proses pembuatannya, yang pertama ya pasti penambangan. Penambangan di sini sangat sulit ya, karena ada beberapa masalah. Salah satunya yaitu lokasi. Lokasinya itu agak mainstream sih. Yang kedua, selanjutnya block cutting. Block cutting disusun di sini blok pemotongan menjadi beberapa slab. Terusnya cross cutting. Cross cutting ini sesudah mereka potong ya kan, lembaran slab-slab tersebut dipotong, ujungnya menjadi rata. Selanjutnya calibration di sini perataan dari ujung-ujung yang tadi potong. Selanjutnya dempul ini meratakan biar agar menutup
bagian-bagian yang congkak atau yang masih rusak dari serat-seratnya tersebut. Yang selanjutnya polishing. Polishing di sini agar melicinkan tekstur-tekstur dari batu tersebut agar mengkilap dan lebih halus. Yang tahapan terakhir cross cutting size. Di sini tahapan terakhir itu pemotongan sesuai yang kita butuhkan. Lanjut penggunaan. Batu marmer memiliki corak atau pola tertentu dan memiliki keragaman warna. Warna juga menambah kesan estetika mewah pada perabotan maupun pada bangunan. Jika digunakan sebagai penutup lantai atau keramik akan lebih awet dan tahan lama karena batu ini tahan panas dan tidak mudah hancur. Hal ini mengapa batu marmer sangat cocok dalam bahan dekorasi bangunan. Selain dari dekorasi bangunan tersebut, banyak seniman-seniman yang membuat sebagai patung, terus piala, dan sebagainya. Lanjut kelebihan dari material marmer sendiri, tahan lebih lama karena memiliki lapisan yang tebal dan keras. Yang kedua, mudah dibersihkan dan dirawat. Yang ketiga, memiliki banyak variasi corak dan memiliki kesan mewah. Yang keempat, tidak mengantarkan panas karena aslinya sifat dari batu marmer sendiri itu yaitu agak dingin dan tidak dapat mengantarkan panas. Yang kelima, memiliki tekstur yang lembut, halus, dan mengkilap. Kurangannya sendiri, harga batu marmer di pasaran sangat mahal karena pada proses metamorf sendiri banyak menguras waktu pada saat pembuatan batu marmer tersebut. Untuk pertambangan batu ini sangat susah yang saya jelaskan tadi, yaitu lokasi sih. Lokasi sangat mainstream dan agak susah ditemukan. Yang ketiga, pemasangan cukup rumit dan sulit. Nah, karena material pembentuk batu marmer juga sangat reaktif terhadap larutan asam, marmer akan rusak jika terkena larutan asam. Jika rusak itu tidak bisa diperbaiki dan harus diganti. Yang keempat, permukaan yang licin. Apabila seseorang mau buat penutup lantai atau keramik, permukaan yang licin ini sangat beresiko untuk anak kecil dan lansia. Lanjut material alternatif. Pengganti dari batu marmer sendiri yaitu batu granit. Batu granit ini sama sih kayak batu marmer, bedanya ada pada serat. Kalau batu marmer sendiri ada serat-seratnya, serat-serat tipis. Kalau batu granit ada butir-butiran ya kayak gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Enrico atas presentasinya. Selanjutnya presenter keempat yaitu Raden Dian Sulasmono. Silakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Dian Sulasmono. Apa sudah bisa dilihat? Bisa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Dian Sulasmono. NIM saya 2005236292770. Saya dari Opik C. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian material yang saya lakukan yang berjudul mur dan baut. Apa sih mur dan baut itu? Mur dan baut adalah pasangan material yang berfungsi sebagai penghubung antara beberapa komponen. Kita pasti sering menjumpai mur dan baut ini di sekitar kita, baik di bangunan-bangunan atau di kendaraan-kendaraan, mobil atau motor biasanya ya.
Kemudian misalnya riwayat pengembangan, di sini saya bahas kapan pertama kali ditemukannya mur dan baut dan apa alasan pengembangannya. Nah, pertama kali ditemukannya mur dan baut ini bukan langsung mur baut seperti sekarang ya. Yang pertama kali ditemukan itu yaitu konsep kulir mur baut itu. Konsep kulir mur baut pertama kali ditemukan oleh filsuf dari Yunani yang bernama Archytas of Tarentum sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Nah, saat itu kulir mur baut itu belum digunakan untuk sabun-sabunan, tapi masih digunakan untuk mengekstrak sari buah-buahan atau minyak zaitun. Nah, kemudian konsep kulir mur baut ini dikembangkan oleh seorang filsuf dari Yunani juga yang bernama Archimedes sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Itu digunakan untuk membuat alat penampung air seperti ini. Nah, ini kulirnya dulu, kemudian diputer air dari bawah sini, nanti akibat cara kerja dari kulir itu bisa naik sampai sini ke tempat penampungan air gitu. Kemudian kenapa sih alasan pengembangannya itu apa sih? Nah, alasan pengembangan dari mur baut ini karena dulu orang-orang itu membutuhkan material sambungan yang dapat nyambung beberapa komponen. Nah, belum ada nih yang sepraktis mur baut. Nah, dimana mereka berinovasi untuk membuat mur baut seperti sekarang. Mur baut seperti sekarang ini pertama kali dikemukakan pada tahun sekitar 1750-an oleh seorang bernama Antoine Teut. Dia menginovasi cara kerja mur baut ini pada mesin bubut. Kemudian pada tahun 1860-an di Inggris, standar pertama kali untuk mur baut ini dikeluarkan. Selanjutnya karakteristik material. Mohon maaf apabila ada suara azan karena di sini lagi azan isya. Mohon maaf. Selanjutnya sifat kimiawi. Yang pertama ketahanan terhadap korosi pada mur baut tergantung pada bahan bakunya. Jadi kalau misal bahan bakunya tadi itu baja mungkin atau besi atau stainless steel, itu nanti seperti ketahanan terhadap korosinya atau saja yang agak dalam yaitu mengikuti dari bahan bakunya itu tadi. Misalnya sifat mekanis, besar kuat tarik untuk sebuah yang standar itu minimal harus 830 megapascal. Apa yang terjadi apabila tidak memenuhi minimal 830 megapascal? Tentunya mur baut tadi itu tidak sesuai standar mur baut dan tidak bisa digunakan pastinya. Dan semakin besar diameter baut, kuat lele lenturnya akan semakin besar. Jadi kalau misal nih ada baut yang diameternya setengah sentimeter sama yang diameternya 34 cm, pastinya yang lebih besar kuat lele lenturnya adalah yang 34 cm ini tadi. Makanya semakin besar diameter, lele lenturnya semakin besar. Dan yang ketiga sifat fisik. Sifat fisiknya dari bautnya tergantung dari bahan penyusunnya lagi. Nah, misal kalau penyusunnya stainless steel, besi, baja hitam, baja. Nah, di sini saya ambil contoh sifat fisik dari baja. Baja memiliki berat jenis, kalau di Indonesia standarnya 7.650 kg per meter kubik. Kemudian merupakan daya antar listrik yang baik, daya antar panas yang baik, dan mempunyai sifat mengkilap. Kemudian sekarang kita masuk ke proses pembuatannya.
pertama saya akan membahas tentang proses pembuatan mur. Langkah pertama adalah kita harus membentuk mur itu tadi seperti yang apa kita inginkan. Kalau misal dengan cara apa membentuknya, itu yaitu dengan cara pemikiran. Nah, pemikiran ini kita lakukan sesuai bentuk yang kita inginkan. Misal yang kita inginkan itu bentuk segi 6 atau lingkaran biasa atau segi 4 atau yang lainnya. Itu gimana caranya? Yaitu dengan cara sebuah kertas yang berbentuk segi 6 itu kita tempelkan ke bahan kerja, misal kaca. Itu nanti kemudian kita lakukan pemikirannya tadi. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini dilakukan untuk melubangi, untuk memberi lubang pada mur itu tadi, yaitu dengan cara menandai terlebih dahulu titik mana yang akan kita bor dengan mata bor sesuai diameter mur yang standar. Kemudian, nah, pengukuran ini harus dilakukan secara hati-hati dan pelan. Dan di sini itu diperlukan cooler atau air pendingin agar suhu dari mata bor dan bahan kerjanya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, pengetapan. Nah, pengetapan ini dilakukan untuk memberi bulir pada murnya itu tadi. Kemudian tahap keempat yaitu finishing yang dilakukan pada saat finishing ini adalah memperhalus lagi bagian-bagian yang masih kasar, yang masih tajam, itu kita perhalus lagi. Dan yang selanjutnya yaitu baut. Pada baut ini langkah pertama adalah pemotongan bahan kerja. Jadi kita potong dulu bahan kerjanya sesuai panjang baut yang akan kita buat. Dan tahap kedua adalah pembubutan dan standar yang kita ingin buat. Kemudian yang ketiga, pengkikiran kepala baut. Jadi kalau baut itu kan juga ada kepalanya ya. Kepalanya bentuknya bisa banyak. Ada beberapa macam bentuk, ada segi 6, segi 4, ada lingkaran dan segi 6, macam-macam. Itu kita buat dengan cara pengkikiran. Pengikirannya gimana? Sama kayak mur itu tadi, yaitu tempel kertas kerja kemudian kita kikir. Dan tahap keempat yaitu penyenaian. Penyenaian ini apa sih? Yaitu untuk memberi bulir, pada baut ini tadi, bulir ini loh. Ya, seperti ini. Itu dengan cara disenai. Dan tahap kelima finishing, sama seperti mur. Jika semua tahap sudah selesai, dilakukan finishing dengan cara memperhalus lagi bagian-bagian yang masih kasar dan masih tajam. Dan kita masuk ke jenis-jenis. Nah, ini saya lampirkan beberapa jenis mur dan baut yang biasa ada di konstruksi bangunan ya. Yang nomor satu yaitu baut bumper. Ini gambarnya. Dia di atasnya ini lingkaran cengkung gitu, terus di layarnya itu ada kayak bentuk segi 6 gitu. Kemudian yang kedua baut segi 4, ini ya, kepalanya segi 4, terus bulirnya itu cuma sampai tengah badannya aja. Kemudian yang ketiga baut flank. Nah, ini baut flank. Ini kenapa disebut baut flank? Karena di layarnya itu ada flanknya, ini ada lingkaran ini. Dan yang keempat ada baut heck. Nah, ini yang paling sering kita jumpai ya. Seperti ini paling sering kita jumpai baik di konstruksi maupun non konstruksi pastinya. Dan yang mur pertama, mohon maaf untuk perhatian, waktu kurang 5 menit. Baik, terima kasih. Maaf, akan saya lebih bercepat lagi. Yang pertama mur segi 6. Nah, seperti ini. Kemudian mur dengan mahkota seperti ini, ada mahkotanya. Ini fungsinya apa sih? Ini fungsinya untuk mengunci bautnya. Jadi ketika ada mur mengunci seperti ini gambarnya. Kemudian
penggunaan huruf baut ini untuk sambungan konstruksi dan konstruksi. Yang ini saya lakukan contoh-contoh untuk konstruksi. Yang pertama sambungan besi hulu, ini ada baut-bautnya. Dan yang kedua sambungan pada rangka jembatan. Ini bisa kita jumpai di jembatan-jembatan rangka biasanya. Dan yang ketiga sambungan baja PF. Ini di sini ya. Dan sambungan rangka atap kayu di sini. Ini. Dan kelebihannya apa sih dibandingkan dengan material yang digunakan untuk sambungan lainnya, yaitu yang pertama lebih mudah dalam pemasangan di lapangan. Kemudian yang kedua sambungan dapat diperpasang dengan mudah. Kita ambil contoh aja kalau kita pakai material sambungan lain seperti paku, kalau udah di tap, kalau udah dipukul, kalau udah nancep, itu pastinya akan susah untuk dilepaskan ya, untuk sambungan paku. Nah, kalau baut itu baut itu lebih mudah karena kita bisa tinggal putar lagi aja, kita lepaskan. Dan yang ketiga dapat menyatu dengan jumlah tebal komponen. Jadi kalau sama paku atau lem itu kan ya tipis-tipis saja biasanya, tidak. Dan yang satu perlu perawatan, dan yang kedua sambungan lama-kelamaan akan melonggar. Yang ketiga, nah sambungan lama-kelamaan akan melonggar itu ini sering terjadi memang. Kita perhatikan baut kita dari kita kadang gitu sering melonggar sendiri gitu. Itu kekurangan dari baut. Dan ketika jika ada satu yang rusak maka untuk membuatnya agak sulit. Dan kita lanjut ke material alternatif, yaitu yang pertama skrup. Nah pasti dari kalian ada yang mikir kan skrup sama baut itu sama, beda kawan-kawan. Kalau baut itu seperti ini, kalau skrup yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan ini lingkaran, kalau ini tumpul, ini lancip. Nah, kelebihan dari skrup apa dibandingkan baut? Kalau baut itu kita memerlukan lubang untuk memasangnya di bagian konstruksi. Nah, sedangkan kalau skrup itu kita nggak perlu ada lubang, kita bisa melubangnya dari skrup itu tadi karena ujungnya itu lancip. Dan yang kedua itu lem kayu. Lem kayu ini khusus konstruksi kayu pastinya. Kelebihannya ini cukup kuat untuk material kayu dan rapi juga. Dan yang ketiga paku, ini pastinya cukup kuat juga dan tidak memerlukan perawatan yang lebih juga. Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan ini C, saya 2002. Di sini saya akan mempresentasikan skiddle yang merupakan salah satu material. Untuk riwayat perkembangan, jembatan Boxwinter pertama didirikan di atas Sungai Mas, Belgia, dengan nama Benske. Pembangunan jembatan ini ini adalah gambar dari jembatan Boxwinter. Untuk huruf A, B, C, D, E itu
jembatan yang terlihat dari samping. Untuk huruf FGH itu bagian dalam dari dalamnya. Selanjutnya untuk karakteristik material. Karena bauxite itu merupakan beton, saya memberikan karakteristik dari beton. Pertama, sifat fisiknya yaitu kawetan, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap pengaruh zat kimia, dan tahan terhadap erosi. Dilakukanlah dengan pemilihan material yang tepat dan perawatan yang baik agar mendapat. Selanjutnya, workability atau kemudahan dalam pembuatan dapat dicapai dengan memperhatikan konsistensi beton. Selanjutnya, untuk sifat kedap air. Beton yang bagus sebaiknya memiliki rongga udara yang sedikit. Oleh karena itu, banyaknya air dalam campuran harus diukur dengan akurat. Selanjutnya, sifat mekanik. Yang pertama, kekuatan. Kuat tekan. Kuat tekan dari beton harus diuji. Beton akan mengeras sempurna selama 28 hari. Untuk kuat tekan beton normal yaitu 15-30 megapascal. Untuk beton kuat tekan tinggi, kuat tekannya 40-80 megapascal. Kalau untuk kuat tarik dari beton sendiri yaitu relatif rendah, kurang lebih 10% dari kuat tekannya. Oleh karena itu dibutuhkan baja tulangan dan memberikan kuat tarik yang lebih besar. Selanjutnya penyusutan ini diakibatkan karena beton mengering. Selanjutnya sifat kimia, beton mengandung trikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminium. Berikut adalah tabel tegangan yang diizinkan oleh beton. Selanjutnya proses fabrikasi. Untuk proses pembuatan, bauxite dibagi menjadi dua, yaitu pracetak dan cetak on-site. Untuk metode pracetak, material itu sudah dibuat di pabrik, lalu diantarkan ke tempat proyek untuk dipasangkan. Tetapi jika menggunakan metode on-site, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perancangan, yang kedua pemasangan pier tabel, terdiri dari pemasangan shoring, pembesian, lalu pengecoran, diakhiri dengan stressing. Selanjutnya, instalasi form traveler yang dipasang pada pier table untuk pengecoran box girder. Untuk selanjutnya, proses yang akan dilakukan yaitu curing atau perawatan dilakukan dengan cara pembasahan agar beton tidak cepat kehilangan air. Setelah semua proses dilakukan, proses yang selanjutnya yaitu pembongkaran front traveler dan pembongkaran shoring. Selanjutnya untuk tipe box girder ini merupakan satu dari 3 jenis girder. Dua lainnya yaitu balok I dan balok T. Untuk girder balok I paling sering digunakan karena pemasangannya yang mudah dengan bentangan kisaran kurang dari 12 meter. Untuk girder balok T itu cocok dengan bentangan kurang lebih 12-18 meter. Untuk box girder sendiri dengan bentangan 18-30 meter. Lalu untuk penggunaan, box girder digunakan pada pembuatan jembatan sebagai lintasan dan penerima beban utama. Box girder juga menjadi alternatif lain jika pemasangan balok T terlalu makan biaya. Di samping lebih murah, box girder juga lebih bisa menahan beban torsi tinggi daripada balok T dan jumlah tiang yang lebih sedikit. Untuk kelebihan, box girder memiliki berat struktur lebih ringan, daya torsi lebih kuat, lalu bagian dalam dapat digunakan untuk layanan seperti pipa gas, salon air, dan lain-lain. Untuk kekurangannya, sulit untuk dicetak di tempat karena membutuhkan perancangan, lalu membutuhkan biaya transportasi dan pemasangan bila memakai metode pracetak. Untuk material alternatif, pada pembuatan jembatan, girder bisa memakai material baja. Jika dibandingkan dengan beton, baja memiliki kuat tarik lebih besar dan memiliki massa yang lebih ringan. Tetapi baja tidak fleksibel atau tidak mudah dibentuk.
Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, jika ingin bertanya, bisa chat di kolom komentar, izin bertanya. Silakan. Silakan untuk Rizky Fadila. Terima kasih. Izin bertanya kepada saudara Lufian, ya, yaitu apa yang dimaksud dengan batuan metamorf? Terima kasih. Novian bisa dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Fadilah. Batuan metamorf sendiri yaitu salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe bahan yang telah ada sebelumnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Bagaimana untuk Rizky Fadila? Apakah bisa diterima? Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Angel Sania, silakan diisi bertanya. Izin bertanya untuk Mas Raden. Itu tadi kan disebutkan bahwa ada jenis baut dengan kepala segi 6 dan segi 4. Nah, dari mana sih kita nanti menentukan pada saat kapan kita memakai yang segi 4 atau yang segi 6? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk Raden Ian bisa dijawab. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Saya rasa untuk penggunaan pilihan kapan harus pilih yang ini, kapan harus pilih yang itu bebas ya. Karena kepalanya segi 6 atau segi 4 itu cuma berpengaruh untuk pemasangannya aja nanti. Jadi kalau pemasangannya lebih enak yang mana? Yang penting dari baut itu yaitu panjang dan diameter baut tadi, karena menentukan untuk dipasang di mana baut dan bor itu tadi, konstruksi atau di bidang lain. Terima kasih. Bagaimana Angel? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Perdana Bagus, silakan bertanya. Ya, saya ingin bertanya kepada Kalau begitu bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Octavianus Brio, silahkan bertanya.
Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Saya ingin bertanya untuk presentasi dari Putra Luvian. Bagaimana tahapan penambangan batu marmer? Ya, silakan bisa dijawab untuk Putra Luvian. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan dari penambangan batu marmer itu sendiri. Yang pertama yaitu pembersihan lokasi. Yang pertama. Yang kedua, pembongkaran blok marmer dari batuan induknya. Yang ketiga yaitu pembuatan blok marmer itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, pemuatan dan pengangkatan blok marmer yang terlebih dahulu diperkecil sesuai dengan ukuran blok yang ditentukan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Oke, Terima selanjutnya kasih. untuk perdana bagus, silakan ditanyakan. Untuk perdana bagus, bagaimana? Baik, mohon maaf atas kendala tadi jaringan. Saya ingin bertanya kepada Saudara Raden mengenai perawatan mur dan baut. Contoh perawatan mur dan baut pada suatu konstruksi itu seperti apa? Terima kasih. Untuk Raden, silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada suara azan lagi ya, karena di sebelah lagi sholat. Nah, untuk gimana sih perawatannya itu? Yaitu dengan cara dilakukan pengecekan secara berkala ya. Dilakukan pengecekan secara berkala apakah mur dan baut itu tadi melonggar di konstruksi bangunan atau tidak. Nah, selain itu apabila mur dan baut itu tadi berkarat, itu kita bisa gunakan pelumas. Jadi atau semacamnya agar bautan mur itu tadi tidak berkarat seperti itu. Bisa diterima? Bagaimana untuk perdana bagus? Apakah jawaban bisa diterima? Bagaimana perdana bagus? Sepertinya ada kendala jaringan lagi. Baiklah, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Renata Cahyarani, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Saya menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama untuk Octavianus Brio Priambodo. Tadi kan disebutin resin termoplastik ya. Itu mohon dijelaskan. Yang kedua untuk Rakar Rahmadani. Faktor apa saja yang memengaruhi penyusutan dari box? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Octavianus bisa dijawab terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Renata Cahyani. Apa itu termoplastik? Resin termoplastik. Jadi, resin termoplastik itu merupakan suatu bahan yang mampu dilunakkan dengan pemanasan dan diubah menjadi bentuk solid lagi tanpa mengalami perubahan struktur kimia dari bahan itu sendiri. Dan resin termoplastik ini sendiri terbentuk dari ikatan rantai molekul yang dikenal dengan polimer dengan panjang dan berat molekul yang berbeda. Jadi, resin termoplastik ini singkatnya merupakan bahan yang mampu untuk melakukan deformasi secara mudah, dan jika dipanaskan ia akan melunak, begitu juga kebalikannya. Jadi seperti itu resin termoplastik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan dari beton itu antara lain semen yang dipakai, lalu ukuran bahan pengisinya yaitu agregat, lalu intensitas pengadukan, serta kelembapan udara. Terima kasih. Apakah jawaban dari saya dan Octavianus bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bensina Sruwali. Silakan bertanya. Ya baik, selamat malam. Saya mau bertanya sama saudari Raden ya. Tadi kan disebut material-material alternatif dari baut. Pada saat kapan kita bisa menentukan kita harus membeli materi ini daripada atau sebaliknya? Masih atas pertanyaannya, untuk Raden Ian bisa dijawab. Baik, terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Saya ingin menjawab gimana sih cara kita pertanyaannya tadi, bagaimana sih cara kita menentukan kapan kita harus memilih material ini atau material itu. Nah, itu tergantung terhadap konstruksi apa yang kita akan laksanakan ya. Kalau misal konstruksi itu tadi membutuhkan sesuatu yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi tanpa ada perawatan yang berlebihan, itu kita bisa coba menggunakan paku. Atau kalau misal itu tadi konstruksinya membutuhkan sesuatu yang bisa dengan mudah dipasang, kemudian dapat dibongkar nantinya apabila dibutuhkan, kita juga bisa menggunakan mur dan baut ini tadi. Tapi itu juga tergantung sama bagian mana yang akan kita pasangi sih. Kalau misal kita gunakan pada bagian atap, itu kita bisa menggunakan baut atau di las mungkin, tapi las bukan material ya. Las itu bukan material. Jadi ya itu tadi tergantung dari pertimbangan apa yang kita butuhkan untuk membangun konstruksinya itu tadi. Kebutuhan konstruksinya. Terima kasih. Ya, apakah jawaban dari Raden bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya untuk Putra Lufiantiko, silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya tentang presentasi dari Octavianus. Apa aja sih fungsi lain dari strand rod itu sendiri? Jika ada, seperti apa fungsi lain itu? Terima kasih. Untuk Octavianus bisa dijawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah
Untuk waktu yang diberikan pada saya akan menjawab pertanyaan dari Putra Lufian tentang apa fungsi lain dari strand rod. Fungsi lain dari strand rod ini, seperti yang kita tahu, fungsi utamanya adalah untuk menguatkan bangunan dari gaya seismik atau goyangan-goyangan dari gaya seismik itu. Dan untuk fungsi lain dari strand rod ini memiliki bentuk yang sangat estetik. Jadi selain untuk digunakan penguatan eksternal, tapi juga strand rod ini juga bisa digunakan sebagai dekorasi dan untuk menambah estetika internal suatu bangunan. Jadi bisa dibilang kalau fungsi lain dari strand rod ini merupakan jadi salah satu bahan untuk dekorasi internal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana jawabannya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya untuk Angel Sania, silakan. Ya, jadi saya mau bertanya untuk Putra Lufian. Sebutkan zat mineral yang tersusun dalam marmer. Untuk Putra Lufian bisa dijawab. Ya, saya akan menjawab dari Renata. Batu marmer itu tersusun dari beberapa mineral ya. Yang pertama yaitu kalsit, silika, klorit, kuarsa, dan juga beberapa jenis sikat lainnya seperti grafit, hematit, dan limorit. Yang saya tahu itu aja sih. Terima kasih. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Radenia, silakan bertanya. Untuk Raden Ian, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya untuk saudara Raka. Tadi di presentasi disebutkan pada saat proses fabrikasi itu ada yang namanya uh, uh, itu proses pembuatan pracetak dan pembuatan onsite atau di tempat. Nah, itu kalau boleh tahu nih, kapan sih kita bisa seorang kontraktor itu bisa memperhitungkan kapan kita harus memilih dibuat di pabrik atau pracetak atau memilih dibuat di tempat atau onsite tadi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk bertanya. Menurut saya itu dipertimbangkan dari sisi modal dan efisiensinya. Jika modal cukup, bisa memakai metode pracetak yang tentunya itu lebih cepat karena itu kan langsung ada dicetak dan hanya dilakukan pemasangan saja. Tetapi memiliki biaya yang mahal. Jika modal tidak mencukupi, bisa melakukan metode onsite, tapi dengan cara yang sulit, yaitu perancangan yang sangat rumit juga yang membutuhkan itu perancangan yang sulit. Juga mungkin dipertimbangkan dari jalur transportasinya juga. Jika kita punya modal yang cukup untuk menerapkan metode kita, tapi jalur transportasi untuk mengantarkan box feeder itu tidak memadai, jadi kita memakai metode onsite. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih masyarakat. Uh,
Selanjutnya untuk Rizky Fadilah, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Saudara Raka Ramadhani. Yaitu, kan tadi ini materinya yaitu sharing box girder ya. Nah, berapa lama proses untuk pembuatan tersebut? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Rizky Fadilah. Pertanyaannya, berapa lama pembuatan dari post leader? Apakah betul? Ya, betul. Untuk pembuatan dari post leader itu bisa dilakukan ya, tergantung perancangannya ya. Saya juga belum tahu pasti berapa lama membuat jembatan leader. Menurut saya itu tergantung dari perancangannya. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Bagaimana bisa diterima? Ya, boleh. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup dan bisa berlanjut? Oke, kalau begitu lanjut untuk presenter ke-6, yaitu Angel Sania. Silahkan melakukan Baik, presentasi. terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angel Sania Meok, saya dari Ofrinde. Sebelumnya saya mau mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Mirza, karena saat ini saya tidak bisa mempresentasikan makalah, karena pada saat saya mengajukan bahan material, saya tidak mendapat konfirmasi status oke, jadi saya tidak membuat makalah. Ini adalah murni kesalahan saya sendiri karena saya kurang sigap dalam mengajukan bahan material, dan kedepannya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Saya mohon pengertiannya dari Bapak dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini mungkin pengakuan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Angel. Selanjutnya untuk presenter ke-7, yaitu Hansina Surwani. Silakan melakukan presentasi. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hansina Surwali dari Oprinde. Sebelum itu saya mau minta maaf ke Pak Mirsan sebelumnya. Dari awal saya tidak mengikuti materinya dari Pak Mirsan, sehingga saya tidak bisa mempresentasikan tugas yang Pak berikan, dikarenakan saya tidak status saya tidak oke, jadi saya tidak bisa mempresentasikan tugasnya. Jadi sebelum itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami telah perbuat, sehingga kami tidak bisa membuat tugas yang Pak berikan kepada Kak. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Hansina. Selanjutnya presenter ke-8, Renata Cahyarani. Silakan untuk mempresentasikan pesan. Oke, bisa saya
Maaf, suaranya kurang jelas. Dengan campuran dari kayu, plastik, tambahan bahan lain. Riwayat perkembangan perusahaan di dunia. Mohon maaf menyela, belum tampil screen-nya. BPC pertama kali 80 tahun lalu, sekitar tahun 1960, yaitu di Government Mohon maaf, plastik komposit screen-nya belum atau muncul. BPC yang dapat diartikan sebagai komposit kayu plastik adalah yang terbuat dari campuran kayu dan plastik. Belum muncul. Mohon maaf. Udah bisa? Sudah bisa dilihat? Masih belum muncul. Oke, sudah bisa terlihat. Silakan Baik. bisa dilanjutkan presentasinya. Diproduksi secara besar dan digunakan sebagai material decking pada 30 tahun yang lalu, sekitar tahun 1990, hingga sampai saat ini terus diproduksi dan digunakan dalam material konstruksi bangunan. Karakteristik Mohon material. maaf. Bisa diulangi dari awal. Tadi yang awal belum terlihat. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang wood plastic composite atau WPC. Merupakan alternatif pengganti kayu masa terkini dengan campuran dari kayu, plastik, tambahan bahan lain sebagai bahan konstruksi, furnitur, dan mebel. Riwayat perkembangan. Perusahaan di dunia yang menemukan dan memproduksi WPC pertama kali 80 tahun lalu sekitar tahun 1960-an, yaitu Covema of Milan. Pendirinya Dino dan Marco. Wood plastic composite atau disebut WPC yang dapat diartikan sebagai saat ini terus diproduksi dan digunakan dalam material
konstruksi bangunan. Selanjutnya, karakteristik material. Plastik, campuran tepung kayu, dan beberapa zat aditif serta pewarna. Sifat mekanik. PVC memiliki kuat tarik yang kecil dibanding kayu. Penyebabnya adalah serat kayu pada WPC lebih sedikit. WPC memiliki kuat tekan lebih besar dibandingkan material kayu. WPC memiliki kelenturan yang sangat kecil dibanding material kayu. Sifat fisik dari WPC, kadar air dalam WPC lebih sedikit dibandingkan dengan kayu biasa. Penyerapan air pada WPC sangat rendah karena adanya campuran plastik pada pembuatan produk. Yang terakhir, kemungkinan penyusutan pada WPC sangat kecil dibandingkan dengan material kayu. Selanjutnya, proses pembuatan. Proses pembuatan WPC yang pertama, pencamuran bahan. Pada saat pencamuran bahan, biji plastik harus dipanaskan hingga mencair, menyerupai cairan resin. Pada saat yang sama, biji atau tepung kayu dipanaskan dan dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Kedua bahan tersebut kemudian dicampur sampai bagian lelehan plastik seluruhnya tertutupi oleh tepung kayu bersamaan dengan tambahan zat aditif. Yang kedua ada ekstrusi campuran. Bahan yang sudah dicampur kemudian dipanaskan dan didorong ke dalam saluran berfungsi untuk membentuk produk sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu diekstrusi ke ruang vakum sehingga terjadi proses ekspansi. Selanjutnya, proses ketiga, pendinginan. Produk yang masih panas dalam keadaan belum kaku dan memiliki bentuk atau bentuk cetakan lain sesuai dengan karakteristik dan lapisan akhirnya. Pada proses ini ditambahkan zat aditif Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Ya mungkin untuk Renata Cahyani sedang mengalami kendala jaringan. Bisa presenter yaitu Rizky Fadilah bisa melakukan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya udah terlihat di screen. Sudah. Ya, baik. Perkenalkan, saya Rizky Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 2005236 29321 offering D. Saya akan mempresentasikan material tentang Kevlar.
Kevlar merupakan material modern yang mempunyai kekuatan yang baik, namun dengan berat yang lebih ringan. Periode perkembangannya, Kevlar diciptakan pada tahun 1965 oleh ilmuwan yang bernama Stephen Qualek. Dia berasal dari Amerika Serikat. Ketika itu, Stephen Qualek bekerja di perusahaan DuPont de Nemours, yang sekarang merupakan perusahaan kimia dengan angka penjualan terbesar di dunia. Awalnya itu ketidaksengajaan dari Stephen Qualek dengan mencampurkan dua bahan kimia sehingga menghasilkan polimer dengan wujud yang keruh. Tetapi hasil tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si perusahaan tersebut, si perusahaan DuPont. Bahkan nyaris dibuang oleh DuPont. Tapi Stephen Qualek ini bersikeras dengan penemuannya untuk melakukan uji coba dengan membujuk ilmuwannya yang bernama Charles Molen, dan hasilnya menakjubkan. Kevlar telah digunakan sebagai pengganti besi di ban balap. Kevlar dibungkus dengan lembaran kain atau tali untuk mendapatkan Kevlar yang terbaru. Bahkan dapat digunakan sebagai produk yang dapat melindungi tubuh dan sepeda, pembatas bahu balap, dan Kevlar 5 kali lebih kuat dari baja. Ini gambarnya ya. Ini adalah senyawanya atau molekul-molekulnya. Dan ini ilustrasi. Ini Kevlarnya nih. Lanjut ke karakteristik material. Sifat fisiknya itu ada dua. Ada yang berpola dan padat. Berpola itu ya kayak seperti anyaman gitu polanya. Dan yang padat itu karena tidak ada celah yang masuk dan tidak berongga juga. Terus sifat mekanik. Sifat mekanik itu ada dua. Yang pertama itu tahan panas. Dan yang kedua itu tahan kuat. Itu semua karena faktor ya si polimer tersebut. Lanjut yaitu sifat kimia. Kevlar ini dimiliki sebuah bahan kimia yaitu monomer 1,4 phenylene diamin dan senyawa terephthaloyl klorida. Untuk proses pembuatannya, produksi Kevlar itu butuh waktu yang lama dengan penggabungan dua bahan kimia yaitu monomer 1,4 phenylene diamin dan senyawa terephthaloyl klorida, dan menghasilkan polimer aramida dengan cincin benzena dan gugus amida yang berselang-seling. Dengan langkah produksi ini biasanya mendapatkan lembaran polimer kecil yang tergabung secara acak. Tapi pembuatan Kevlar, bahan-bahan tersebut harus dilarutkan dan diaduk secara merata hingga menghasilkan rantai polimer yang dapat berorientasi membentuk serat yang kuat. Lanjut yaitu jenis-jenisnya, jenis dan cirinya ya ini. Kevlar K29 itu ciri-cirinya yaitu biasanya dipakai untuk industri, kabel, penggantian asbes, lapisan rem, dan pelindung bodi atau kendaraan. Yang biasa kalau kendaraan tuh yang biasa di knalpot tuh,
ada pelindung yang terbuat dari karbon. Nah, itu Kevlar. Terus ada Kevlar K49. Itu ciri-cirinya tingginya penggunaan modulus yang ada di dalam produk kabel dan tali. Berarti ada di produk kabel dan tali biasanya. Kevlar K100 yaitu cirinya versi berwarna dari Kevlar biasanya. Lalu Kevlar K119 itu jangka panjangnya lebih tinggi, fleksibel, dan lebih tahan lelah. Lanjut yaitu Kevlar K129 yaitu keuletan yang lebih tinggi untuk aplikasi balistik. Dan Kevlar AP memiliki unsur kekuatan tarik 15% lebih tinggi daripada K29, daripada yang ini yang pertama. Penggunaan Kevlar itu sebagai bahan campuran material konstruksi yang akan mendapatkan bahan konstruksi yang lebih kuat dan kokoh. Peningkatan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi waktu. Dapat menghemat waktu. Lalu Kevlar digunakan dalam segala konstruksi, pada sukut cadang pesawat hingga struktur jembatan gantung yang diperkuat oleh kabel serat optik. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yaitu kekuatan yang sangat tinggi tapi dengan bobot yang ringan, bahkan Kevlar 5 kali lebih kuat dari baja. Terus ada lagi bahan Kevlar yang mempunyai gaya tarik tinggi, struktur dasarnya stabil, konduksi listriknya sangat rendah, ketahanan pada bahan kimia yang cukup tinggi, dan tahan panas. Kekurangannya biasanya harga bahan serat Kevlar itu cukup mahal dan pecah ketika dikompres atau ditekan. Material alternatifnya itu ada beton dan baja, dan masih banyak yang lainnya. Kalau beton itu kelebihannya yaitu menahan gaya tekan, tahan terhadap api. Beton ini mudah untuk diselipkan. Beton dapat dibuat dengan berbagai bentuk. Beton segar dapat melapisi beton lama. Kekurangannya, beton yang keras memiliki sifat mengembang. Terus rendahnya daya kuat tarik, dan beton ini tidak getas atau bersifat ductile. Lalu yang kedua itu baja. Baja. Kelebihannya yaitu kuat tarik tinggi, tidak dimakan rayap, bisa didaur ulang, dan hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Untuk kekurangannya, bisa berkarat, tidak kokoh, tidak tahan api, dan tidak fleksibel. Terima kasih. Sekian pemaparan materi tentang Kevlar. Terima kasih Rizky Fadila atas presentasinya. Lalu dilanjutkan untuk presentator 10 yaitu Rizky Muhammad Ihsan. Silakan melakukan presentasi. Baik, terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ihsan dari Everything Day dengan NIM 2005-236-9301. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu polietilena. Polietilena yaitu resin sintetis ringan dan serbaguna. Sejarah polietilena. Material ini tidak sengaja diciptakan pada tahun 1989 oleh Hans von Pechmann, seorang ilmuwan ahli kimia asal Jerman, yang saat itu sedang memanaskan diazometana. Koleganya yang bernama Eugen Bamberger dan Friedrich Zillner mendapati bahwa material yang dibuatnya memiliki kandungan rantai panjang CH2, dan mereka menyebut material ini sebagai polietilena. Berikut ini adalah ilustrasi dari polietilena. Yang gambar pertama ini merupakan resinnya. Kemudian gambar 2, 3, dan 4 ini merupakan pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk pipa, refill tank, botol, dan juga meja. Kemudian karakteristik dari polietilena. Yang pertama sifat fisiknya, yaitu berwarna putih, dan dia itu merupakan padatan, memiliki resistensi terhadap asam dan alkali, ringan, tahan lama, serta fleksibel. Kemudian sifat mekanik. Polietilena memiliki kekuatan terhadap daya tarik, kemudian kekuatan terhadap benturan, dan juga memiliki kekerasan. Untuk polietilen sendiri memiliki berbagai macam jenis dan dibedakan oleh densitasnya. Jadi setiap densitas memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian sifat kimia. Tidak larut pada pelarut apapun pada suhu kamar, tetapi dapat diendapkan oleh karbon tetraklorida dan hidrokarbon. Kemudian dapat dihancurkan oleh asam sulfat pekat. Tidak resisten terhadap cahaya dan oksigen, dan juga memiliki struktur yang nonpolar, sehingga sulit bereaksi dengan bahan kimia atau organik ber-pH rendah. Kemudian ada proses pembuatan. Untuk proses pembuatan, saya lampirkan hanya satu saja. Yang saya sampaikan pada kali ini adalah proses pembuatan polietilena Ziegler. Ini merupakan alur pembuatannya. Proses pembuatan. Yang pertama adalah memasukkan pelarut inert ke dalam reaktor dalam bentuk hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon tersebut dimasukkan pada reaktor tersebut. Kemudian, pada suhu sekitar 120 derajat Celcius, titanium tetraklorida direaksikan dengan logam alkil sambil mempertahankan tekanan dalam reaktor pada 20 atmosfer. Setelah itu, gas etilen dimasukkan ke dalam reaktor, sehingga terjadi proses polimerisasi yang menghasilkan larutan polimer kental. Polimer yang dihasilkan kemudian dipindahkan ke tangki dekomposisi untuk menonaktifkan katalis yang tersisa, yaitu pada reaktor tersebut. Selanjutnya, pelarut hidrokarbon dipisahkan untuk pemurnian dan daur ulang. Dan yang terakhir, polimer yang dihasilkan kemudian dikeringkan dan dilakukan proses ekstruksi untuk mendapatkan resin polimer padat. Kemudian ada jenis-jenis dan karakteristik. Untuk polietilen sendiri, jenis-jenisnya dibedakan oleh densitasnya. Jadi ada yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Masing-masing memiliki elastisitas, ketahanan gores, ketahanan retak, ketahanan terhadap sinar ultraviolet, tampak atau visual, tahan panas, dan juga tahan korasi. Kemudian ada penggunaan. Polietilena merupakan bahan yang relatif murah dan tahan lama. Material ini memiliki berbagai kegunaan berdasarkan jenisnya. Contoh penggunaan material ini pada bangunan adalah sebagai bahan dari pipa air, bahan dari toren air, dan insulator kabel listrik. Selain itu, limbah polietilena bisa didaur ulang menjadi campuran pada beton yang dapat dimodifikasi kuat tahan, berat jenis, dan juga tingkat penyerapannya. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan. Bahannya lebih kuat bila dibandingkan dengan polistirena, lebih ramah lingkungan, dan dapat didaur ulang dibandingkan dengan polivinil klorida. Kemudian, lebih tahan paparan bahan kimia dibandingkan polipropilena, dan juga lebih tahan dari korosi dibandingkan polipropilena.
Selanjutnya kekurangannya. Untuk polietilena ini tidak terlalu tahan panas bila dibandingkan dengan polikarbonat dan hanya dapat digunakan sekali pakai bila digunakan untuk pembungkus makanan. Polipropilena jauh lebih aman karena bisa digunakan berulang kali. Untuk polietilena ini hanya bisa digunakan sekali saja. Kemudian ada material alternatif selain polietilena namun memiliki fungsi yang sama, yaitu polipropilena yang memiliki kelebihan lebih tahan panas dan aman untuk wadah makanan, namun kekurangannya tidak tahan terhadap korosi bahan kimia. Kemudian polikarbonat yang lebih tahan panas, namun tidak disarankan untuk wadah makanan karena kandungan kimia lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih untuk Muhammad Ihsan atas presentasinya. Selanjutnya untuk Renata Cahyarani bisa melanjutkan presentasinya. Sudah bisa terlihat? Ya, Sudah. Oke. Perkenalkan, saya Renata Cahyarani. NIM saya 2005 236 29 224 dari Offering D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wood plastic composite atau WPC. Merupakan alternatif pengganti kayu masa terkini dengan campuran dari kayu, plastik, tambahan bahan lain sebagai bahan konstruksi, furnitur, dan mebel. Riwayat perkembangan. Perusahaan di dunia yang menemukan dan memproduksi WPC pertama kali 60 tahun lalu sekitar tahun 1960-an, yaitu Covema of Milan, pendirinya dan Marco. WPC diproduksi secara besar dan digunakan sebagai material decking pada 30 tahun yang lalu sekitar tahun 1990 hingga sampai saat ini terus diproduksi dan digunakan dalam material konstruksi bangunan. Karakteristik material zat aditif agar kualitas dari WPC lebih baik dan tahan keawetannya. Sifat mekanik WPC yaitu WPC memiliki kuat tarik yang kecil dibandingkan dengan kayu. WPC memiliki kuat tekan lebih besar dibandingkan material kayu biasa. WPC memiliki kelenturan yang sangat kecil dibandingkan material kayu biasa. Sifat fisik yaitu kadar air dalam WPC lebih sedikit dibandingkan dengan kayu biasa. Penyerapan air pada WPC sangat rendah karena adanya campuran plastik pada pembuatan produk. Kemungkinan menyusut pada WPC sangat kecil dibandingkan dengan material kayu. Proses pembuatan WPC. Yang pertama adalah tahap pencampuran bahan. Pada saat pencampuran bahan, biji plastik harus dipanaskan hingga mencair, menyerupai cairan resin. Pada saat yang sama, biji atau tepung kayu dipanaskan dan dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Kedua bahan tersebut kemudian dicampur sampai bagian lelehan plastik seluruhnya tertutupi oleh tepung kayu bersamaan dengan tambahan zat aditif. Yang kedua, tahap ekstrusi campuran. Bahan yang sudah dicampur kemudian dipanaskan dan didorong ke dalam saluran berfungsi untuk membentuk produk sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah terbentuk, WPC akan didorong ke saluran terakhir yang akan melapisinya. Lalu diekstrusi ke ruang vakum sehingga terjadi proses ekspansi freeforming. Tahap ketiga, pendinginan. Produk yang masih panas dalam keadaan belum kaku dan memiliki bentuk sempurna akan melalui proses pendinginan. Hal ini merupakan proses paling sulit sehingga sering terjadi kendala. Tahap keempat yaitu tahap penyelesaian.
Saat seluruh permukaan WBC telah mendingin sampai titik tertentu di mana permukaan produk dapat dicetak dengan bentuk serat kayu atau bentuk cetakan lain sesuai dengan karakteristik dan lapisan akhirnya. Juga ditambahkan zat aditif lain agar produk tidak memudar. Jenis WBC. Ada dua jenis atau tipe WBC. Perbedaannya terletak pada ukuran, bentuk, dan teksturnya. Yang pertama ada wood plastic composite hollow atau WPCH, dinamakan kayu komposit hollow karena memiliki rongga lubang di tengahnya, seperti besi hollow. Penggunaan WPCH jenis ini digunakan untuk atap pos dan gazebo serta pagar rumah, bisa juga untuk dekorasi dinding. Yang jenis kedua ada wood plastic composite solid atau WPCS. Jenis WPC ini biasanya berbentuk papan lebar yang permukaannya datar hingga melengkung. Bentuknya bisa berbeda sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan para konsumen. Biasanya digunakan untuk interior juga dinding. Penggunaan WPC. Kegunaan WPC yang utama adalah mengurangi bahan kayu pada material konstruksi bangunan. Selain itu, bahan ini sangat ramah lingkungan. Biaya produksi relatif murah karena bahan biasanya dari limbah pabrik kayu, jadi bahan baku mudah didapat dan fleksibel dalam proses pembuatannya. Kualitasnya lebih unggul dibandingkan dengan material kayu biasa, sehingga WPC hingga saat ini digunakan dalam berbagai material bahan bangunan. Kelebihan dari WPC sendiri yaitu bahan baku pembuatan WPC mudah didapat, daya tahan Mohon maaf untuk Renata, koneksinya tidak stabil. Mungkin untuk Renata mengalami gangguan, lanjut ke sesi tanya jawab atau menunggu Renata kembali ke meeting. Oh my god. Oh my god. Ya Allah. Gimana untuk Renata bisa dilanjutkan tadi sampai ke bagian kekurangan. Kelebihan kekurangan. Oke. Kelebihan dari WPC, bahan baku pembuatan WPC mudah didapat, daya tahan keaweten lebih tinggi, lebih tahan air, bahan kimia, serta anti rayap dan jamur karena bahan campuran plastik dan zat aditif dalam proses pembuatan WPC. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, lebih murah dibandingkan kayu karena tidak mudah luntur. Kekurangannya memiliki campuran sifat kimia, tidak tahan pada temperatur tinggi. Material alternatifnya ada dua, yaitu HPL dan vinil. HPL itu merupakan bahan untuk melapisi beberapa furnitur seperti kabinet dapur. Kelebihannya tahan terhadap air, tidak mudah gores,
Kekurangannya mudah lepas ketika lemnya sudah tidak rekat. Yang kedua ada vinil, material pengganti PVC, kebanyakan digunakan untuk pelapis lantai berbahan dasar PVC yang elastis dan permukaannya lebih lembut dibanding HPL. Kelebihan dari vinil yaitu mudah dalam pemasangan dan kekurangannya adalah kandungan PVC yang ada di dalamnya tidak baik untuk kesehatan pernafasan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Renata atas presentasinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Yang ingin bertanya silakan chat di kolom komentar izin bertanya. Silakan. Untuk perdana bagus dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Atas kesempatannya saya ingin bertanya kepada Saudari Renata mengenai presentasinya. Pertanyaan saya adalah kendala apa saja yang terjadi pada proses pembuatan dan bagaimana jika ada bagian yang rusak pada WPC. Terima kasih. Silakan untuk Renata bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab kendalanya yaitu terjadi pada proses pendinginan ya. Penyemprotan air pada saat produk melewati proses produksi. Hal ini merupakan proses yang paling sulit karena menyebabkan produk di bagian tertentu mengembang. Produk yang gagal itu akan kembali ke tahap awal yaitu proses pelelehan. Bagaimana untuk perdana bagus bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya untuk Rizky Muhammad Ihsan disilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih dengan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya pada Rizky Fadila dan juga Saudari Renata. Yang pertama untuk Rizky Fadila, tadi disebutkan ada sifat ductile. Apa itu? Coba jelaskan. Kemudian untuk Renata, tadi di proses pembuatan disebutkan ada proses ekstrusi dan juga tahapan ekspansi freeforming. Itu tujuannya untuk apa? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dijawab untuk Renata. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Tujuan dari freeforming untuk menghindari terbentuknya kerak dan agar material terlihat lembut. Biasanya para pabrik akan memindahkan produk yang baru terus diekstrusi ke ruang vakum. Proses ini dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Terima kasih atas jawabannya. Silakan untuk Fadila, Rizky Fadila, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Muhammad Ihsan ya. Pertanyaannya yaitu apa itu ductile ya? Nah, ductile itu sebenarnya kata sifat. Ada kata bendanya yaitu ductilitas. Ductile itu kayak apa ya? Rapuh, mudah pecah atau retak gitu loh. Jadi beton tuh ya ketika mengalami tegangan tarik muncul retakan-retakan yang ada di tegangan tersebut. Gitu. Gimana? Mudah dipahami? Nah, apakah bisa diterima? Ya sudah, terima kasih jawabannya dari Saudari Renata dan juga Rizky Fadila. Selanjutnya pertanyaan dari Hansina Serwari. Silakan. Ya baik, saya akan mau tanya sama Dila.
yang dimaksud dengan polimer amida itu yang seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bisa dijawab. Silakan bisa dijawab. Mungkin pertanyaannya bisa diulangi. Ya, saya akan mau tanya ke Rizky Fadila. Yang dimaksud polimer amida itu seperti apa? Terima kasih. Ya, untuk Rizky Fadilah, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Polimer amida, produknya ya, produk yang dihasilkan oleh polimer amida kan ya, Hansina. Iya, iya. Kalau untuk produknya yang dihasilkan itu ada yang secara alami ya. Alami itu dari proses protein. Itu mendapatkan produk seperti wol dan sutra. Terus ada juga yang menghasilkan produk nilon, aramid, dan natrium poli. Kalau untuk sintetisnya itu biasanya menghasilkan produk untuk tekstil atau aplikasi otomotif dan industri manufaktur. Ya, mungkin itu. Bagaimana? Kalau untuk Hansina, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Putra Loviantiku bisa bertanya. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya tentang presentasi dari Rizky Muhammad Iksan. Ada beberapa jenis sih polietilena seperti LDP, E dan HDPE. Apakah fungsinya itu sama dan juga apa kegunaannya? Terima kasih. Untuk Muhammad Ihsan bisa dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Lufian tadi. Jadi di polietilena itu hanya 3 saja ya, atau bisa lebih, tapi yang saya sebutkan itu hanya 3. Dan itu yang berbeda adalah densitasnya. Jadi ada 3, yaitu yang eh, yang paling sedikit, kemudian sedang, dan juga ada banyak. Yang disebutkan tadi low, kemudian medium, dan juga high density. Jadi masing-masing itu berbeda. Eh, untuk kegunaannya sendiri itu juga berbeda, pengaplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Untuk LDPE itu biasanya digunakan untuk pembungkus makanan, atau juga bahan kimia di laboratorium, dan juga tas plastik seperti itu. Untuk yang HDPE atau yang high density biasanya digunakan untuk
meja plastik atau kursi plastik seperti itu, pipa air yang bisa kita gunakan di rumah, dan juga wadah deterjen biasanya yang warnanya putih itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk profil tank atau tandon. Ya, itu. Ya. Terima kasih. Bagaimana untuk putra Lufian, apakah bisa diterima? Bisa, sudah jelas. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan Octavianus yang betul, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Rizky Muhammad Ihsan. Tadi pada waktu presentasi itu ada pada proses pembuatan terdapat proses ekstrusi. Bagaimana penjelasan dari proses tersebut? Terima kasih. Oke, silakan untuk Muhammad Ihsan bisa dijawab. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Octavianus. Jadi, proses ekstrusi di proses pembuatan tadi itu adalah proses pembentukan polimer. Tadi kan sudah dibentuk polimernya. Kemudian setelah sudah kering, itu nanti akan ditekan pada suatu penampang tertentu atau suatu saluran, sehingga nanti hasilnya adalah berupa butiran-butiran resin polietilena tadi. Dan kemudian nanti akan ditampung dan hasilnya sudah jadi. Seperti itu. Kemudian Octavianus, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawaban Rizky Muhammad Ihsan. Sudah jelas. Oke, selanjutnya untuk Raden Ian Slasmono, silakan bertanya. Ya, terima kasih saudara moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada saudara Renata Cayarani. Pertanyaan saya yaitu, tadi kan dijelaskan kalau di PC itu ada kandungan zat aktifnya ya. Nah, zat aktif apa aja sih yang ada dalam bahan pembuatan PVC itu? Mohon dijelaskan, terima kasih. Zat-zat aditif yang ada dalam proses pembuatan PVC mencakup stabilizer yang membantu bahan tercampur merata, terus ada stiffening agent yang menjaga hasil akhir tetap kaku sebelum benar-benar keras, impact modif untuk mengurangi kerapuan, blowing agent mengurangi panas yang disebabkan oleh extruder dan pewarna. Apakah sudah jelas? Bagaimana Raden Ian? Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ataukah sudah cukup? Cukup. Ya, kalau begitu, saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk melakukan presentasi kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf ketika ada salah. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oh my God.